Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Telusni dengan NIM 2521093 dari kelas P3 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah jaringan nirkabel. Terdapat tiga topik bahasan. Yang pertama itu antena jaringan komputer, yang kedua internet satelit, dan yang ketiga jaringan seluler. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu pengenalan antena jaringan komputer. Adalah komponen penting dalam transmisi data nirkabel. Mereka memungkinkan perangkat seperti router, access point, dan kartu jaringan nirkabel untuk mengirim dan menerima sinyal radio secara aktif. Selanjutnya itu ada jenis-jenis antena jaringan komputer. Seperti pengertian di atas, komponen yang paling penting dalam sistem jaringan komputer. Berbagai jenis antena dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang berbeda-beda, melalui dari antena omnidireksional, direksional, sektoral, hingga antena jagi dan parabola. Kita masuk pada antena omnidireksional, yaitu yang pertama, penyebaran sinyalnya. Pada antena omnidireksional, memancarkan sinyal secara merata ke segala arah, sehingga dapat menjangkau perangkat di berbagai sudut. Yang kedua, untuk aplikasinya yang paling umum digunakan adalah untuk jaringan nirkabel rumah tangga atau kantor karena dapat menjangkau area yang luas seperti WiFi. Yang ketiga, bentuknya. Bentuk dari WiFi atau antena omnidireksional adalah berbentuk silinder, terdiri dari elemen pemancar yang simetris di sekitar sumbunya. Jenis yang kedua itu antena direksional. Yang pertama itu fokus arah sinyalnya. Antena direksional memancarkan sinyal dengan fokus ke arah tertentu, sehingga dapat menjangkau jarak yang lebih jauh. Yang kedua, aplikasinya. Cocok untuk komunikasi point to point, seperti pada backhaul, jaringan nirkabel, atau penghubung antara kantor pusat dan kantor cabang. Yang selanjutnya itu bentuknya. Umumnya berbentuk parabola atau yagi yang mengarahkan sinyal secara otomatis. Kita masuk pada jenis yang selanjutnya itu antena sektoral. Terdapat beberapa poin. Yang pertama itu mencakup area. Antena sektoral memancarkan sinyal terbatas pada area atau sektor tertentu, tidak 360 derajat. Yang selanjutnya, bentuk. Memiliki bentuk widget atau kipas untuk memfokuskan sinyal pada area yang diinginkan. Poin selanjutnya itu aplikasi. Cocok untuk jaringan nirkabel di area terbuka yang membutuhkan cakupan sektoral seperti bandara atau pusat kota. Poin selanjutnya itu efisiensi. Adalah antena sektoral lebih efisien daripada antena omnidireksional karena dapat mengoptimalkan energi sinyalnya. Jenis yang selanjutnya yaitu antena yagi. Terdapat beberapa indikator. Yang pertama itu elemen reflektor, adalah memantulkan sinyal dari pemancar ke depan.
Yang kedua, elemen dipole adalah menerima dan memancarkan sinyal. Yang selanjutnya itu elemen direktif adalah mengarahkan sinyal secara optimal. Antena Yagi memiliki struktur elemen yang menghasilkan pola pancaran sinyal terarah. Contoh untuk komunikasi point to point. Selanjutnya itu ada jenis antena parabola. Terdapat beberapa poin. Yang pertama itu penguatan tinggi. Adalah antena parabola memiliki penguatan sinyal yang sangat tinggi. Poin selanjutnya itu arah terarah. Maksudnya adalah dapat mengarahkan sinyal secara terpresisi ke titik yang diinginkan. Selanjutnya itu komunikasi satelit. Ialah sering digunakan untuk aplikasi komunikasi satelit. Poin yang terakhir itu jarak jauh. Dapat mencapai jarak yang sangat jauh dengan sinyal yang kuat. Selanjutnya itu jenis antena microstrip. Dapat beberapa penyegah. Yang pertama, tipis. Antena microstrip ini memiliki profil yang sangat tipis dan kompak. Yang kedua, mudah fabrikasi. Adalah dapat diproduksi dengan mudah menggunakan teknik cetak circuit board. Poin selanjutnya itu biayanya rendah. Memiliki biaya produksi yang relatif murah. Antena microstrip ini cocok untuk aplikasi di perangkat portable dan mobile karena ukurannya yang kecil dan ringan. Selanjutnya itu kita dapat melihat pemeliharaan antena yang tepat. Yang pertama, aplikasinya adalah antena yang harus sesuai. Yang kedua, jaringan kabel rumah atau kantor. Antena dapat kita ambil contoh yaitu jenis antena omnidireksional. Yang selanjutnya itu komunikasi point to point. Kita ambil contoh yaitu jenis antena direksional atau YAGI. Selanjutnya itu jaringan kabel area terbuka. Kita dapat ambil contoh yaitu antena sektoral. Selanjutnya itu pada pemeliharaan antena yang tepat kita lihat pada komunikasi satelit yaitu antena parabola. Pemeliharaan antena yang tepat bergantung pada kebutuhan aplikasi jaringan, seperti cakupan area, arah sinyal, dan jarak transmisi antara jaringan kepada antena jaringan komputer tersebut. Kita masuk pada slide selanjutnya yaitu karakteristik antena jaringan komputer. Yang pertama, impedansi adalah menentukan kemampuan antena untuk menerima dan memancarkan sinyal dengan baik. Yang kedua, polarisasi adalah area osilasi gelombang elektromagnetik yang dapat vertikal, horizontal, atau sirkular. Yang tiga, bandwidth adalah rentang frekuensi yang dapat ditangani oleh antena secara efektif. Selanjutnya itu gain, merupakan kemampuan antena untuk memperkuat sinyal yang diterima atau yang dipancarkan oleh antena jaringan komputer tersebut. Selanjutnya itu fungsi antena jaringan komputer. Yang pertama itu adalah fungsinya transmisi data.
adalah antena memungkinkan perangkat untuk mengirimkan dan menerima data melalui gelombang radio. Yang kedua, konektivitas nirkabel. Memastikan koneksi jaringan yang andal dan jangkauan yang luas. Fungsi yang tiga yaitu interoperabilitas adalah memungkinkan perangkat yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Fungsi yang selanjutnya itu mobilitas adalah memungkinkan perangkat bergerak tetap terhubung ke jaringan. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antena. Yang pertama itu lingkungan. Lingkungan menjadi faktor mempengaruhi kinerja antena dikarenakan hambatan fisik seperti bangunan, pepohonan, dan cuaca dapat mempengaruhi kekuatan sinyal tersebut pada antena. Yang kedua, interferensi. Sinyal dari sumber lain dapat mengganggu transmisi dan menyebabkan gangguan. Yang ketiga, desain antena. Karakteristik seperti impedansi, polarisasi, dan gain mempengaruhi kinerja dari antena tersebut, sehingga dapat dari desain antena juga mempengaruhi dari sistem dari kinerja antena ke jaringan tersebut. Kita masuk selanjutnya itu pemasangan dan konfigurasi antena jaringan. Yang pertama, posisinya. Menentukan lokasi yang strategis untuk memaksimalkan jangkauan dan kekuatan sinyal, seperti tinggi atau rendahnya kita akan memasang antena jaringan tersebut. Yang kedua, yaitu konfigurasi. Menyesuaikan pengaturan antena seperti sudut elevasi, arah, dan daya output. Konfigurasi ini dimaksud yaitu kita menentukan arah dari mananya terpancar jaringan yang akan kita terima dari antena tersebut, seperti yang kita lihat pada jaringan wifi, kemana arah yang akan kita pasang jaringan tersebut keluar, ke arah situ kita akan memasang antena jaringan tersebut. Yang terakhir itu interkoneksi, adalah menghubungkan antena ke perangkat jaringan yang dengan benar dan baik. Selanjutnya kita masuk pada pemeliharaan dan troubleshooting antena jaringan. Yang pertama, inspeksi adalah memeriksa antena secara berkala untuk mendeteksi kerusakan atau interferensi. Yang kedua, pembersihan. Membersihkan antena dari debu, kotoran, dan hambatan fisik lainnya. Yang ketiga, perbaikan, yaitu mengganti komponen yang rusak dan memastikan koneksi yang baik dan lancar. Selanjutnya itu tren dan perkembangan teknologi jaringan. Yang pertama, internet cerdas, yaitu kemampuan adaptif untuk mengoptimalkan sinyal. Yang kedua itu antena MIMO, dalam menggunakan banyak elemen untuk meningkatkan kapasitas. Selanjutnya antena terprogram, dapat diatur ulang secara dinamis untuk berbagai aplikasi. Yang selanjutnya itu adalah teknologi 5G, adalah membutuhkan antena dengan bandwidth dan gain yang lebih tinggi.
Baik, kita masuk pada topik bahasan yang kedua, yaitu teknologi satelit internet. Kita dapat lihat pengertiannya di sini, yaitu teknologi satelit internet merupakan sebuah inovasi yang memungkinkan akses internet dari berbagai lokasi, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau infrastruktur bumi. Satelit internet menjadi solusi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang kesulitan mendapatkan koneksi internet. Kita masuk pada sejarah perkembangan internet satelit. Yang pertama pada tahun 1990-an. Awal konsep satelit internet diperkenalkan dengan proyek Pioneer seperti Iridium dan Globastar. Sejarah yang kedua itu pada tahun 2010-an. Kemajuan teknologi membuat satelit internet semakin terjangkau dengan proyek-proyek ambisius seperti Starlink dan OneWeb. Sejarah yang selanjutnya itu masa kini. Satelit internet semakin matang dan diterapkan secara luas, menjangkau wilayah-wilayah terpencil di dunia ini. Kita masuk selanjutnya itu prinsip kinerja satelit internet. Yang pertama, transmisi sinyal. Pada prinsip kerja satelit internet ini adalah perangkat pengguna mengirim sinyal ke satelit di angkasa yang bertindak sebagai perantara ke jaringan di bumi. Yang kedua itu pengiriman data. Satelit meneruskan data dari pengguna ke stasiun bumi dan sebaliknya. Data dikirim dari stasiun bumi ke pengguna melalui satelit. Prinsip kerja yang ketiga yaitu koneksi internet. Stasiun bumi terhubung ke jaringan internet sehingga pengguna dapat mengakses internet melalui koneksi satelit. Selanjutnya itu komponen utama sistem satelit internet. Yang pertama itu satelit adalah berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan jaringan internet di bumi. Komponen yang selanjutnya itu stasiun bumi. Ialah menerima sinyal dari satelit dan menghubungkannya ke jaringan internet global. Komponen selanjutnya itu perangkat pengguna. Perangkat seperti modem, router, atau antena yang digunakan oleh pengguna untuk terhubung ke jaringan internet satelit ini. Kita masuk pada jenis-jenis satelit internet. Yang pertama itu satelit geostasioner adalah satelit yang berada pada orbit tetap di atas khatulistiwa. Menyediakan cakupan luas tapi memiliki latensi tinggi. Yang kedua itu satelit orbit rendah atau LEO adalah satelit yang berada pada orbit dekat bumi, menawarkan latensi rendah tapi cakupan geografis terbatas. Yang ketiga yaitu satelit orbit menengah atau MEO. Adalah satelit dengan orbit di antara geostasioner dan LEO dengan menawarkan keseimbangan antara cakupan dan latensi. Kita masuk selanjutnya itu terdapat keunggulan teknologi satelit internet ini. Yang pertama, keunggulannya itu jangkauannya luas. Teknologi satelit dapat menjangkau area yang sulit dijangkau, jaringan kabel, dan menara seluler. Yang kedua, cepat dan mudah diinstal. Instalasi teknologi satelit internet lebih cepat dan mudah dibandingkan infrastruktur terestrial. Yang selanjutnya keunggulannya itu ketersediaan tinggi. Teknologi satelit internet
memiliki keandalan yang tinggi dan tidak terpengaruh kondisi geografis. Unggulan yang selanjutnya itu mobilitas. Adalah pengguna dapat terhubung ke internet dari mana saja menggunakan perangkat portable seperti HP atau smartphone. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi dan pemanfaatan satelit internet. Yang pertama itu pada daerah terpencil. Adalah menjangkau daerah yang sulit dijangkau seperti infrastruktural terestrial. Yang kedua itu transportasi. Konektivitas internet untuk kapal, pesawat, dan kendaraan bergerak lainnya. Yang selanjutnya itu tanggapan darurat. Adalah menyediakan koneksi internet saat menjadi bencana alam atau situasi darurat. Selanjutnya aplikasi pemanfaatannya itu adalah bisnis dan pemerintahan. Ialah mendukung operasi bisnis dan layanan pemerintah di wilayah terpencil. Kita masuk selanjutnya itu masa depan teknologi satelit internet. Yang pertama, peningkatan kapasitas. Ialah jumlah dan kemampuan satelit internet akan terus meningkat di masa depan. Yang kedua, penurunan biaya. Inovasi teknologi dan skala produksi akan menurunkan biaya layanan satelit internet. Yang ketiga, integrasi teknologi. Ialah satelit internet akan terintegrasi dengan teknologi 5G dan Internet of Things atau IoT. Selanjutnya itu tantangan implementasi satelit internet. Terdapat biaya, lisensi, dan regulasi. Kita masuk pada yang pertama itu biaya investasi tinggi. Ialah membangun infrastruktur satelit internet memerlukan investasi yang cukup besar, terutama untuk peluncuran satelit dan pembangunan stasiun bumi. Yang kedua, latensi atau waktu tunda. Jarak antara satelit dan pengguna menyebabkan latensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan internet darat. Yang ketiga yang tantangannya itu tantangan regulasi. Adalah perlu ada regulasi yang memadai untuk mengatur penggunaan frekuensi dari orbit dan satelit yang efektif. Selanjutnya yaitu aplikasi satelit internet memanfaatkan di berbagai sektor. Kita masuk pada sektor pendidikan, ialah memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan akses materi digital di daerah terpencil. Selanjutnya itu kesehatan, mendukung layanan telemedis dan mengirimkan data kesehatan di daerah sulit jangkau. Yang selanjutnya itu penanggulangan bencana, menyediakan konektivitas saat infrastruktur terestrial rusak akibat bencana alam. Yang selanjutnya kita masuk pada peran satelit internet dalam menjembatani kesenjangan digital. Yang pertama, jangkauan luas. Satelit internet dapat menjangkau daerah terpencil dan sulit dijangkau. Yang kedua, aksesibilitas tinggi. Teknologi ini memungkinkan konektivitas internet yang lebih terjangkau. Yang tiga, pembayaran komunikasi atau komunitas. Ialah meningkatkan akses ke informasi pendidikan dan layanan di digital bagi semua orang. Kita masuk pada topik bahasan ketiga, yaitu jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel
yang membagi wilayah cakupan menjadi sel-sel kecil. Setiap sel dilayani oleh satu atau lebih stasiun pangkalan. Teknologi ini juga memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan lancar di antara pengguna seluler. Kita masuk pada sejarah perkembangan jaringan seluler. Yang pertama, 1G atau 1G. Ialah sistem jaringan seluler analog pertama yang dikembangkan pada tahun 1980-an. Yang kedua, jaringan seluler digital pertama 2G atau 2G. Ialah jaringan seluler yang digunakan pertama yang menyediakan layanan suara dan pesan teks, diluncurkan pada tahun 1960-an. Yang ketiga yaitu jaring 3G. Ialah jaringan seluler yang dapat mengirimkan data dengan kecepatan tinggi seperti video dan internet. Sejarah jaringan seluler ini mulai dikembangkan pada awal tahun 2000-an. Kita masuk pada teknologi jaringan. Yang pertama, frekuensi radio. Jaringan seluler menggunakan gelombang radio pada frekuensi tertentu untuk mentransmisikan sinyal. Yang kedua, teknologinya yaitu modulasi digital. Ialah teknologi modulasi digital memungkinkan transmisi data digital yang efisien melalui gelombang radio. Teknologi yang selanjutnya yaitu pengacakan dan enkripsi. Ialah teknologi ini digunakan untuk menjaga keamanan komunikasi dan mencegah penyadapan. Kita masuk pada slide selanjutnya yaitu arsitektur jaringan seluler. Yang pertama, sel adalah area cakupan dibagi menjadi sel-sel kecil. Masing-masing dilayani oleh satu atau lebih stasiun pangkalan. Yang kedua, stasiun pangkalan ialah infrastruktur yang mengirimkan dan menerima sinyal radio untuk berkomunikasi dengan perangkat seluler. Yang selanjutnya itu pusat kendali. Adalah mengkoordinasikan komunikasi antara sel dan mengelola layanan jaringan secara keseluruhan. Arsitektur yang selanjutnya itu antarmuka. Adalah protokol komunikasi antara perangkat seluler dan stasiun pangkalan. Kita masuk selanjutnya itu generasi jaringan seluler. Yang pertama, 1G adalah sistem analog mendukung hanya panggilan suara. Yang kedua, 2G yaitu adalah sistem digital yang mendukung panggilan suara dan pesan teks. Yang ketiga yaitu 3G atau 3G. Sistem digital yang dengan kecepatan data tinggi mendukung aplikasi multimedia. Yang keempat yaitu yang sering kita gunakan pada saat sekarang ini yaitu adalah 4G. Sistem digital super cepat mendukung layanan berbasis internet seperti VoIP dan streaming video. Pada sekarang sudah mulai dikembangkan lagi yaitu jaringan 5G dan sudah digunakan di beberapa daerah di beberapa negara maju. Selanjutnya kita masuk pada standar dan protokol jaringan seluler. Yang pertama yaitu GSM. Ialah standar global untuk sistem seluler digital 2G. Yang selanjutnya itu CDMA. Teknologi akses jamak berdasarkan kode yang digunakan oleh sistem 2G dan 3G. Yang selanjutnya itu LTE. Ialah standar jaringan 4G yang menyediakan kecepatan akses internet yang sangat tinggi. Yang selanjutnya itu standarnya ialah 5G.
adalah generasi terbaru jaringan seluler dengan kecepatan dan kapasitas dan latensi rendah yang sangat tinggi. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi dan layanan jaringan seluler. Pertama, panggilan suara. Ialah fungsi dasar untuk komunikasi suara jarak jauh. Yang kedua, pesan teks. Mengirimkan pesan singkat antara pengguna seluler. Selanjutnya, aplikasi yang selanjutnya itu data seluler. Adalah akses internet dan berbagai aplikasi data melalui jaringan seluler. Selanjutnya kita masuk pada tantangan dan perkembangan masa depan dari jaringan seluler ini. Yang pertama tantangannya adalah perkembangan. Selanjutnya itu peningkatan kebutuhan bandwidth. Ialah teknologi 5G dan 6G. Selanjutnya integrasi dengan IoT atau Internet of Things. Ialah jaringan cerdas dan otomatisasi. Selanjutnya meningkatkan efisiensi energi. Ialah teknologi hijau dan energi terbarukan. Yang selanjutnya itu keamanan dan privasi. Adalah enkripsi dan autentikasi yang canggih. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.